Polisi menangkap seorang mahasiswa. Ribuan warga memadati jalan Polisi usai menyebarkan video Siang ratusan warga dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Aditya Muhammad Maheswara dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nugrahadisa Melita, nama panggilan saya Disa. Saya selaku ketua dari kelompok 5 KM 102 Universitas Siber Asia. Kami telah mempersiapkan materi tentang etika komunikasi digital dalam menanggapi hoax, panduan berbasis ICT literasi untuk profesional komunikasi masa depan dengan sebaik mungkin. Semoga presentasi kami ini bisa memberi manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang topik ini. Judul proposal yang akan kami presentasikan adalah Etika Komunikasi Digital dalam Menanggapi Hoax, panduan berbasis ICT literasi untuk profesional komunikasi masa depan. Dosen pengampu, Bapak Aditya Muhammad Maheswara, Sarjana Humaniora Magister Sains, mata kuliah ICT Literasi. Ketua kelompok, Nugrahadisa Melita, NIM 2405010101156, Afifah Dwi Safitri, NIM 2405010101183, Eniati, NIM 2405010101209, Siswi Widiawati, NIM 2405010101163, dan Uun Febining Tias, NIM 2405010101197. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Bapak Aditya Muhammad Maheswara Sarjana Humaniora Magister Sains atas bimbingannya. Dan teman-teman yang telah mendukung. Semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua. Daftar isi terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Abstrak. Etika komunikasi digital menjadi kunci dalam menanggapi hoax di era digital, terutama bagi profesional komunikasi di masa depan. ICT literasi berperan penting untuk membangun kebiasaan komunikasi yang kritis, bertanggung jawab, dan sesuai etika. Panduan ini memberi kerangka praktis bagi profesional komunikasi dalam menyikapi hoax dengan memadukan pemahaman etika dan literasi digital, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi dan menjaga integritas komunikasi di ruang digital. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Revolusi digital telah mengubah landscape komunikasi dengan media sosial dan aplikasi daring menjadi saluran utama penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Pada tahun 2025, pengguna internet di Indonesia mencapai 229 juta jiwa. Sebagian besar mengakses informasi melalui perangkat mobile dan aktif di media sosial setiap harinya. Kecepatan penyebaran informasi ini membuka celah besar bagi maraknya hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang berdampak pada kepercayaan publik, stabilitas sosial, hingga keamanan sosial. Etika komunikasi digital dan literasi TIK menjadi fondasi penting untuk menanggapi hoaks secara bertanggung jawab. Profesional komunikasi dituntut untuk tidak hanya memahami etika, tetapi juga menguasai keterampilan literasi digital dalam mengevaluasi, memproses, dan menyebarkan informasi secara akurat. Panduan ini bertujuan untuk membekali profesional komunikasi masa depan dengan kerangka praktis dalam menanggapi hoaks dengan etika dan literasi digital yang memadai. Nama saya Afifah Dwi Safitri dengan nomor NIM 2405010010183. Mari kita mulai dengan rumusan masalah yang akan menjadi panduan kita dalam diskusi ini. Dalam slide ini, kita akan membahas 3 rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, kita perlu memahami etika komunikasi digital yang tepat dalam menanggapi hoaks. Di era informasi yang cepat ini, penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga penyebaran
dengan informasi yang bertanggung jawab. Kedua, kita akan mengeksplorasi bagaimana ICT literasi berperan penting dalam mengidentifikasi dan menanggapi hoaks. Dengan kemampuan ini, kita dapat melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Terakhir, kita akan merancang panduan praktis yang dapat digunakan oleh profesional komunikasi untuk menanggapi hoaks secara etis dan efektif. Tujuan dari penelitian ini sangat jelas dan terfokus. Pertama, kita ingin menganalisis etika komunikasi digital yang berkaitan dengan penanggulangan hoaks. Hal ini penting untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang tanggung jawab kita dalam menyebarkan informasi. Kedua, kita akan mengidentifikasi kompetensi ICT literasi yang diperlukan untuk melakukan verifikasi informasi. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi palsu, kemampuan ini menjadi keterampilan yang sangat berharga. Terakhir, kami bertujuan untuk menyusun panduan praktis yang dapat digunakan oleh profesional komunikasi dalam menanggapi hoaks secara etis, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya memiliki tujuan akademis, tetapi juga manfaat praktis yang signifikan. Dari segi teoritis, kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian etika komunikasi digital dan ICT literasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Selain itu, manfaat praktisnya sangat luas. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan literasi digital dan etika komunikasi mereka. Bagi para praktis komunikasi, kami menyediakan panduan praktis untuk menghadapi hoaks. Terakhir, bagi masyarakat umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang cara bijak dalam menanggapi informasi digital, sehingga mereka dapat lebih kritis dan bertanggung jawab. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita memahami beberapa istilah kunci yang akan sering kita gunakan dalam presentasi ini. Pertama, etika digital adalah prinsip perilaku yang mengatur interaksi kita di dunia digital, mencakup tanggung jawab dan inklusivitas. Selanjutnya, hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Di sisi lain, ICT literasi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi secara kritis dan etis. Terakhir, kita akan membahas tentang profesional komunikasi masa depan yang merupakan individu yang tidak hanya adaptif dengan teknologi, tetapi juga mampu mengelola tantangan komunikasi digital seperti hoaks dengan etika yang tinggi. Sistematika penulisan penelitian ini dirancang agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dengan jelas. Pada bab 1, kami akan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penulisan, definisi konsep, dan sistematika penulisan. Bab 2 akan membahas landasan teori yang relevan dengan topik ini. Pada bab 3, kami akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Terakhir, pada bab 4 akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian. Dengan sistematika yang jelas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang etika komunikasi digital dan ICT literasi. Etika komunikasi digital adalah prinsip yang mengatur perilaku kita di dunia maya. Hal ini sangat penting terutama dalam mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan penyebaran etika komunikasi, kita dapat membangun dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Implementasi etika ini dapat dilakukan melalui pendidikan literasi digital di lembaga pendidikan, penggunaan bahasa yang sopan dalam setiap interaksi, serta penghormatan terhadap pandangan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan positif. Asas-asas etika komunikasi digital sangat penting untuk dipahami dan diterapkan. Pertama, kejujuran dan kebenaran menjadi landasan utama. Kita harus selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Tanggung jawab juga menjadi kunci di mana kita perlu mempertimbangkan dampak
dari setiap pesan yang kita kirimkan. Selain itu, menghormati martabat dan privasi orang lain adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Kejelasan dalam menyampaikan pesan juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita juga harus berkontribusi pada keberlanjutan masyarakat yang lebih baik dan memahami konteks serta budaya agar komunikasi kita lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik. Nama saya Eniati, NIM saya 2405010100209. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fenomena hoaks digital dan juga dampaknya. Yang pertama ada definisi, yaitu informasi palsu yang disebarkan melalui media sosial. Yang kedua ada penyebab, kurangnya literasi digital dan juga algoritma media sosial. Yang ketiga ada 5 jenis hoaks. Yang pertama ada satire atau parodi, sindiran yang disalahartikan. Yang kedua fabricated content, konten palsu yang dibuat-buat. Yang ketiga false connection, judul tidak sesuai dengan isi. Yang keempat ada impostor content, meniru identitas sumber yang terpercaya. Yang kelima fake content, konten palsu yang dimanipulasi. Ada contoh-contoh hoaks di Indonesia tahun 2025. Yang pertama ada politik, menargetkan pemerintah dan isu nasional. Yang kedua deepfake, manipulasi gambar dan juga suara. Yang ketiga ada penipuan digital, memanfaatkan AI dan kebocoran data. Yang keempat kita ada kesehatan, informasi salah tentang penyakit dan juga vaksinasi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang dampak profesional komunikasi. Yang pertama, krisis kredibilitas dan kepercayaan publik. Yang kedua, ada klarifikasi manajemen krisis. Yang ketiga, ada dampak kesejahteraan pribadi atau stres atau juga burnout. Saya akan menjelaskan tentang ICT literasi dalam upaya anti hoaks. Yang pertama, definisi kemampuan mencari, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi dengan bijak. Yang kedua, pentingnya mencegah penyebaran hoaks dan mempromosikan diskusi yang konstruktif. Yang ketiga ada 3 keterampilan utama, yaitu pertama mendeteksi mengenali tanda-tanda awal informasi yang menyesatkan. Yang kedua verifikasi, mencocokkan fakta melalui sumber yang terpercaya atau resmi. Yang ketiga ada berpikir krisis, menganalisis motif dan tujuan penyebaran informasi. Perkenalkan, nama saya Siswi Widiawati dengan NIM 2405010100163. Selanjutnya itu prinsip dasar panduan. Di antaranya kepatuhan terhadap kebenaran, veritas prinsipus, verifikasi informasi, transparansi dan akuntabilitas sumber dan alasan yang jelas, tanggung jawab dan empati, menanggapi tanpa menyakiti, inklusivitas dan kesesuaian konteks sesuai dengan budaya dan audiens, pencegahan dan edukasi, pemberdayaan publik dengan literasi digital, etika dan kehormatan terhadap hak asasi manusia, menghormati hak asasi. Berikutnya adalah struktur panduan. Bagian pertama, persiapan etis sebelum menanggapi. Di antaranya ada
self-awareness, yaitu mengenali bias pribadi. Lalu pause and reflex, yaitu tidak reaktif secara emosional. Lalu memahami konteks dan audiens, yaitu respons yang tepat sasaran. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu menganalisis informasi. Lalu membangun hubungan baik dengan audiens, yaitu keterlibatan yang positif. Selanjutnya bagian 2, langkah verifikasi informasi berbasis ICT literasi. Di antaranya teknik SIF, yaitu stop, investigasi, find, and stretch. Evaluasi sumber informasi, kredibilitas, akurasi, dan objektivitas. Lalu bagian 3, tindakan etis saat menanggapi hoax. Di antaranya, mengklarifikasi tanpa menghakimi, menggunakan bahasa yang konstruktif dan edukatif, menentukan kapan menanggapi secara publik versus private, melaporkan konten berbahaya ke platform yang relevan, membuat konten counter naratif yang efektif. Selanjutnya ada contoh penerapan panduan. Contoh pertama yaitu skenario berita hoax tentang politik yang berjudul Roy Suryo dan Ijazah Jokowi. Lalu skenario 2 ada berita hoax tentang kesehatan, mandi setelah makan menyebabkan asam urat. Saya Uun Febining Tias dengan NIM 240501010197. Selanjutnya, bab 3 ada metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka atau library research. Sumber data diperoleh dari buku teks tentang etika komunikasi, komunikasi digital, literasi. Jurnal ilmiah mengenai hoaks, etika digital, ICT literasi. Laporan penelitian di bidang media dan literasi digital. Pedoman dan standar etika komunikasi. Teknik pengumpulan data melalui pencarian di perpustakaan fisik maupun digital, database jurnal ilmiah Google Scholar, Scopus, Sinta, dengan kata kunci relevan, etika komunikasi digital, hoaks, ICT literasi. Teknik analisis data, analisis isi dan sintesis konseptual, identifikasi tema utama, analisis keterkaitan antar tema, sintesis informasi, validasi konsep, kerangka panduan, prinsip etika komunikasi digital, langkah identifikasi dan tanggapi hoaks, keterampilan ICT literasi, contoh kasus dan implementasi. Selanjutnya, bab 4 penutup dengan kesimpulan etika komunikasi digital fundamental menanggapi hoaks. Hoaks di Indonesia meningkat berdasarkan data Mavindo, literasi ICT kompetensi krusial dengan deteksi, verifikasi, dan berpikir kritis. Panduan berbasis ICT literasi, persiapan etis dan verifikasi, perlu pendekatan holistik bersifat reaktif dan preventif, kolaborasi kunci profesional dan lembaga pemerintah. Saran kepada mahasiswa, integrasi panduan, pengembangan ICT literasi, agen perubahan kepada institusi, pembaruan kurikulum, pusat studi digital, kemitraan strategis, kepada praktisi, panduan sebagai SOP, peningkatan kompetensi, kolaborasi, kepada penelitian, uji implementasi, pengembangan instrumen, studi komparatif. Pada pemerintah, perkuat regulasi, anggaran literasi digital, platform verifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Muhammad Maheswara, Sarjana Humaniora Magister Sains, atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk memerangi hoaks di era digital. Atas perhatian dan waktu dari Bapak, saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.